Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'du, sahabat yang dimuliakan Allah, segala rasa puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, sebagaimana lazim di antara kita mengetahui bahwa di bulan Rajab ini ada satu momentum, ada satu peristiwa yang insyaallah bagi kita orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala meyakini dengan sepenuh hati bahwa di bulan itu terjadi peristiwa besar bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Sahabat yang dimuliakan Allah, tentu ini adalah suatu peristiwa yang akan menjadikan diri kita itu semakin kuat keimanan dan kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita itu yakin bahwa peristiwa ini adalah benar-benar terjadi. Ya. Ini adalah bukti keimanan kita. Karena iman itu menjadikan apa yang ada di dalam diri kita, pikiran, mata, telinga, semua yang ada di dalam anggota tubuh kita ini semata-mata tunduk dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Masjidil Aqsa dan kemudian lanjut ke Sidratil Muntaha dalam kurun waktu 1 malam, ini menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa itu akan menjadi bisyarah, akan menjadi kabar gembira bagi kita semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan peristiwa itu seolah-olah Allah ingin memberikan kebaikan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada hambanya, kepada umatnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan risalah, membawa ajaran yang menjadi penyempurna di antara risalah dan ajaran yang sebelumnya. Dan ini dibuktikan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai imam salat di antara para nabi-nabi terdahulu ketika beliau itu berada di Masjidil Aqsa. Ini adalah bisyarah, ini adalah kabar gembira bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan menjadi agama paripurna, menjadi agama yang menyempurnakan di antara agama-agama sebelumnya, ya. Dan sekaligus menjadi kepemimpinan di antara umat manusia yang berada di seluruh penjuru dunia, gitu. Nah, ini menunjukkan benarlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menjadikan agama Islam ini adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina 'indallahil Islam. Dan Allah pun juga telah memberikan kecukupan atas diri kita, nikmat dan kebaikan-kebaikannya kepada kita, dan itu tidak kita pungkiri. Fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Ya. Ketika Allah memberikan begitu banyak kenikmatan, memberi begitu banyak kebaikan, itu pun telah kita rasakan, dan bahkan kita tidak ada kata-kata lagi untuk mengingkari kenikmatan-kenikmatan Allah itu. Dan karenanya sahabat yang dimuliakan Allah, ketika Allah memperjalankan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan beliau sempat diperlihatkan penghuni-penghuni surga dan penghuni-penghuni neraka. Dan pada saat itu pula Allah Subhanahu wa taala dengan kebesarannya
yang mempertemukan Rasul Muhammad SAW dengan para nabi dan rasul, dan kemudian dengan keagungannya Rasul Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mendapatkan perintah tentang sholat. Saya jadi teringat ketika Rasul SAW menjelaskan kepada Mu'adz bin Jabal, "Wahai Mu'adz, maukah engkau aku tunjukkan sebaik-baik urusan di dalam kehidupan dunia ini?" Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Mau ya Rasulullah." Maka kemudian Rasul SAW mengatakan bahwa puncak segala urusan di dalam kehidupan dunia ini adalah dengan menjadikan Islam sebagai agama, dan yang menjadi mahkota di antara urusan yang terbaik itu adalah sholat. Karenanya kalau kemudian disebutkan as-salatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama, dan agar kemudian kita itu bisa menjaga sholat ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kemudian disebutkan kita diminta menjaga sholat dengan sebaik-baiknya, itu bukan semata-mata kita diminta sekedar rukuk dan sujud semata tanpa ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya ketika kita diminta untuk menjaga sholat, itu artinya kita diminta untuk menjaga seluruh perintah Allah, apakah itu perintah yang wajib dan atau juga perintah yang sunnah. Kenapa? Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti dia telah menegakkan agama Allah. Barang siapa yang lalai dengan sholatnya, itu artinya dia telah merubuhkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kemudian kita itu diminta untuk melaksanakan dan menjaga sholat, agar kita itu bisa patuh dengan syariat-syariat Allah yang lain, agar kemudian kita itu bisa menjaga aturan-aturan kehidupan yang lain, bukan semata-mata sekedar melaksanakan sholat tapi aturan yang lain itu ditinggalkan. Bukan. Sebagaimana juga Rasul mengingatkan kepada kita, taatlah kalian kepada pemimpin kalian sekalipun dia telah berbuat zalim, selama dia masih menjaga sholat. Maknanya apa? Selama dia masih menjaga aturan-aturan Allah, selama dia masih menjaga perintah dan larangan Allah. Bukankah kalau kita menjaga sholat, berarti kita itu telah menegakkan agama ini? Dan atau sebaliknya, ketika kita itu merubuhkan sholat, kita itu tidak menjaga sholat, itu artinya apa? Kita telah meruntuhkan agama ini. Tidak berlebihan kalau kemudian di antara para alim, di antara para salafus salih gitu, beliau mengingatkan kepada kita semua, ketika kita bisa menjaga sholat ini dengan sebaik-baiknya, kita khusyuk, kita fokus, kita melaksanakan sholat dengan berupaya dengan sempurna, maka insyaallah Allah akan memudahkan kepada kita untuk melaksanakan perintah-perintah yang lain, dan sekaligus Allah akan menjaga kita meninggalkan segala bentuk larangan-larangan. Ini artinya salat ini yang akan menarik kita untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Salat ini yang akan mencegah kita untuk meninggalkan kemaksiatan demi kemaksiatan. Jadi kalau kemudian kita merasa telah menjaga salat kita, merasa telah melakukan salat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak bisa tunduk dan patuh secara utuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hatilah. Khawatir salat yang telah kita tunaikan selama ini itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu yang terjadi, maka kerugian yang akan terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga salat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, menunaikan setiap perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.